Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur lagi tak pernah mengusulkan kepada Allah agar ketemu dengan Ramadan lalu dipertemukan. Amin. Tak mengusulkan agar ketemu dengan Syawal lalu dipertemukan. Tak pernah meminta kita hari ini bisa melanjutkan silaturahim lewat Zoom, lalu dikabulkan. Oleh karena itu, tak ada yang lebih layak, pantas yang kita ucapkan kecuali terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan semua ini membawa manfaat, Amin bukan ya Allah. cuma di dunia, tapi juga di akhirat saat bertemu denganmu. Amin ya Allah. Ketika Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Baca Quran. Nah, baca maksudnya bersama paham. Jadi perintahnya bukan hafal Al-Quran. Bukan berarti menghafal itu salah, bagus, luar biasa. Tapi hadisnya Iqra. Seperti sering disampaikan, kalau Allah menyuruh kita membaca menggunakan kata Iqra, itu maksudnya berpaham. Iqra bersama paham. Nah, mudah-mudahan Zoom-Zoom kita baik tafsir maupun hadis memang dalam rangka memahami. Setelah paham kita memperoleh anugerah dari Allah, kesadaran tinggi menambah kedekatan kepadanya. Pada kesempatan pagi ini masih surat Al-Baqarah. Temanya Matomi'ul Yahud. Insya Allah kelihatan ya. Matomi'ul Yahud wa ba'du jaraimihim wa uqubatihim. Ayat 61 Al-Baqarah diberi tema oleh mufassir. Apa temanya? Temanya yakni isinya. Matomi yang lebih akrab kita dengan kata-kata toma. Toma artinya serakah. Nggak cukup satu nikmat. Bahkan memang Nabi menghadiskan, andai kata kalian sudah punya satu gunung emas, pasti akan minta satu gunung lagi. Coba bayangkan, ekstrim sekali hadis itu. Itu dia, matomi. Ayat ini akan bercerita tentang ketamaan, keserakahan. Belum lagi nanti kita lihat fenomena terkini berkaitan dengan Bani Israel. Matomeul Yahud, keserakahan orang-orang Yahudi. Yahudi ya Bani Israel. Lalu apalagi wabadu jara imihim. Ba'du sebagian. Jaroim dari kata jarimah. Jarimah itu pelanggaran, dosa. Bahkan dalam konteks hukum positif, jarimah pelanggaran yang masuk kategori pidana. Lalu cerita apa lagi? Wa uqubatihim. Uqubat sanksi. Hukuman. Uqubat hukuman. Siksa. Iya. Iqob. Bahasa lainnya iqob. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa
lan nasbiro ala ta'amin wahidin. Nah, baca konteksnya memahami, saya nggak pakai tajwid. Nah, nggak apa-apa juga. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Tuh beda. Kalau kita bacanya ala ta'amin wahid nggak apa-apa. Sebab itu dia makna kiroah. Beda dengan tilawah. Kalau tilawah bukan cuma mujawad bertajwid tapi indah. Maka musabakoh pakainya kata tilawah. Musabakoh itu tilawatil Quran. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Coba saya artikan bebas. Ingatlah iz di mana-mana artinya uzkur. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bilang kepada Bani Israel ya sebagai objek dakwahnya, ingat ketika kalian berkata, kalian Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ayat Al-Quran ini turunnya di zaman Nabi Muhammad. Dan Bani Israel yang ada di hadapan dakwah Nabi Muhammad itu anak cucu cicit 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 Bani Israel yang dulu di zaman Nabi Musa. Loh, peristiwanya di zaman Nabi Musa, tapi ini disuruh bilang kepada Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Dulu pernah dijelaskan. Apa maknanya? Maknanya satu kesatuan watak, sifat. Oke, saya teruskan. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, "Ya Musa, kami tidak akan sabar dengan satu macam makanan." Maksudnya kan dia sudah diberi makanan lezat, bergizi. Nah, beda dengan MBG sekarang. Dulu mah beneran bergizi. Apa itu al-manna wassalwa? Manna artinya madu. Itu kan bergizi. Ya, salwa burung, daging burung. Burung segar ditangkap mudah, disembelih, dimakan. Minumnya madu. Fad'u lana rabbak. Mintalah, wahai Musa, buat kami kepada Tuhanmu. Apa itu? Yukhrij lana, agar dia bisa mengeluarkan buat kami sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa itu? Bakliha, sayuran. Ada kol, ada sawi, ada kangkung kali ya kalau sekarang. Mintanya itu. Wakisaiha, timun. Wafumiha, bawang putih. Waadasiha, kacang adas namanya. Wabasoliha, bawang merah. Kolah, pas mereka bilang begitu, Nabi Musa berkata, Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa kamu minta ganti yang baik dengan yang tidak baik, lebih rendah, ya? Tuh, gitu. Artinya pembandingnya mana wasalwa sebelumnya udah dikasih enak gratis, ada setiap pagi bisa diambil berupa embun madu, tapi berupa embun gitu kurang lebih. Mintanya ketimun, mintanya bawang. Itu.
Udah, kata Nabi Musa melalui firman Allah tentu. Ihbitu misron. Ihbitu pada mulanya artinya turun. Turunlah ke sebuah kota tak disebut. Mufasir banyak menafsirkan. Pokoknya ada suatu kota. Bukan Mesir. Kalau Mesir yang ada sekarang, yang ibu kotanya Kairo, itu nggak pakai tanwin. Nah, ini pakai tanwin. Ya, ada yang bilang Sinai, ada yang bilang macam-macam. Nggak penting. Fa'in nalakum masa'altum. Nanti kalau datang kalian ke sana, di sana ada yang apa kalian minta. Udah. Waduribat alaihi muzillah. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tak iman kepada ayat Allah, duribat alaihi muzillah. Duribat bukan dipukul, ditimpakan kepada mereka zillah, kehinaan, wal maskanah, kemiskinan, wabau, bau artinya sabatu, berada, nanti di mufradat ya. Mereka senantiasa berada dalam murka Allah. Zalika sebab bi'annahum kanu, mereka dulu selalu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Bahkan lebih dari itu, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang hak. Dzalika bima asaw, karena mereka melanggar, durhaka. Maksiat itu artinya durhaka. Bahkan maksiat itu artinya berontak, tak mau turut. Wakanu yang tadu. Mereka melampaui batas. Objek dakwah Nabi diantaranya Yahudi, di samping Nasrani dan musyrikin. Yahudi Nasrani disebut Ahlul Kitab. Watak mereka sama dengan watak nenek moyang mereka di zaman Nabi Musa. Ini lagi menceritakan kepada Yahudi zaman Nabi Muhammad tentang nenek moyang mereka di zaman Nabi Musa. Tuh. Ini sistematika tafsir Wahbah Zuhaili yang pertama kiroat. Bagus tambahan info buat kita. Alaihi muzillah. Di Al-Quran begitu yang kita baca. Tapi ada banyak cara membaca. Sesuai dengan versi kiroat. Yang pertama, alaihimi. Bukan alaihimu seperti yang ada. Alaihimizillah. Apa maknanya buat kita? Nanti kalau ada kori baca kayak begitu, tidak ada masalah. Hah? Oh iya. Siapa itu kiroat Abu Amr? Tuh. Tetap diwasol alaihimil. Cara yang kedua bukan alaihim atau alaihim, alaihumu. Alaihimuzillah. Kiroat Hamzah Kisai. Yang ketiga alaihimuzillah, yaitu yang ada di mushaf kita. Tuh. Kiroat Bakis Sab'ah Waslan, yaitu kiroat selain Abu Amr dan Hamzah dan Kisai. An-Nabiyyin, ada yang baca yaitu Imam Nafi An-Nabiyyin, bukan Nabiyyin. Tapi hubungannya dengan Nabiyyin, Hamzahnya diganti dengan ya, lalu diidghamkan Nabiyyin. Kenapa begitu? Karena memang nahunya sorofnya juga bisa begitu.
Yang juz 30 surat An-Naba itu sama dengan nabi. Naba berita. Nabi orang yang bawa berita. I'rab yukhrij fi'il muta'addi ila maf'ulin wahid. Muta'addi. Wa huwa mahzuf. Ya, maf'ulnya dibuang. Yukhrij mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Enggak disebut, dibuang. Wa taqdiruhu yukhrij lana ma'kulan. Yang mengeluarkan makanan. Tanam singkong. Tumbuh lalu berubi, keluar ditarik. Tanam mangga, tumbuh berbuah, keluar. Itu Al-Quran udah membahasakannya yukhrij agar lebih tervisualisasi maknanya. Siapa yang mengeluarkan? Allah, bukan petani. Petani yang mengeluarkan wah, mangga nggak ada yang asem, maunya manis. Duren pengennya montong semua. Tuh kalau maunya manusia kan yang mengeluarkan Allah. Iya, min lil bayan badala min mimma. Mimbak liha min itu menjelaskan seperti itu bayan. Seperti sayuran, ketimun, kacang. Misran sorfuhu imma li'annahu arada bihi misran minal amsor. Sorfuhu artinya tanwinnya. Maksudnya adalah nakiroh salah satu kota. Al-Quran tak menyebutkan kota mana. Ya. La Misra bi'ainiha. Bukan Mesir itu sendiri. Yaitu yang ibu kotanya Kairo. Auli annahu ismul balad wa huwa muzakkar. Disebut Misran bertanwin. Dia muzakkar karena nama. Bertanwin nama. Yang jelas bukan Mesir Kairo. Kalau dia ghair munsorif tak bertanwin. Auli annahu wa in kana muannasan ma'rifah. Atau bisa jadi kalau itu Misran nama kota salah satu kota yang ada maka namanya muannas. Kalau dia dimaksudkan salah satu kota tertentu maka dia namanya ma'rifah. Ala salah satu ahruf au satuha sakin. Ya, apa alasannya itu ma'rifah? Nama kota 3 huruf, tengahnya sukun. Tuh. Maka boleh bertas wajazaan tusorrof. Boleh bertanwin. Seperti nih Hindun. Itu 3 huruf. Bertanwin. Kalau nasob Hindan. Misron. Tuh gitu. Da'dun. Nama orang. Jumlun. Nuh. Nuhun bertanwin. Lut, Lutun. Lutun. Nah, itu wawasan i'rab. Masuk dalamnya nahu dan sorof. Baru masuk balaghah. To'amin wahidin. Satu makanan. Arada bil wahid ma la yakhtalifu wa la yatabaddal. Dimaksud satu tak berganti-ganti. Pagi tempe, siang tempe, sore tempe, to'amun wahid namanya. Pagi madu, siang madu, sore madu, Malam pagi gimana? burung. Itu maksudnya hubungannya dengan ayat sebelumnya. To'amin wahid. Mimma tumbitu. Mimma
yang ditumbuhkan. Adofal inbat ilal ardi, ditumbuhkan oleh bumi. Bukan bumi yang menumbuhkan. Allah. Namanya majaz. Ala sabilil majaz akli. Ya, bumi menjadi sebab. Majaz akli alaqoh sababiyah. Wa alaqatuhu sababiyah. Li'annal arda sabab lin nabat. Sebab bumi itu menjadi sebab adanya tumbuhan. Yang menumbuhkan bukan bumi. Yang tumbuh bukan bumi, tapi tumbuhan yang ada di bumi. Waduribat alaihi muzillah wal maskana isti'arah bil kinayah. Duribat ditimpakan alaihim kepada mereka azillah. Kalau ditimpa batu, nah itu bukan majaz, hakiki, real, konkret. Tapi ditimpakannya pakai kehinaan, ditimpakan. Maka makna yang tadinya abstrak jadi konkret dengan sebab meminjam. Meminjam namanya isti'arah. Bukan beneran. Di sana ada kehinaan, kehinaan dipegang, lalu ditimpakan ke kepalanya. Bukan sebenarnya. Bukan sebenarnya dalam balaghah namanya kinayah. Contoh kinayah nih. Lapang dada. Bukan dadanya lapang. Pemaaf. Ya. Tebal muka. Bukan mukanya tebal. Nggak tahu malu. Itu namanya Inayah. keras kepala. Oke. An ihatotihima bihim. Kenapa sakinah, maskanah, kehinaan, kemiskinan ditimpakan? Eh, karena kehinaan dan apa namanya kemiskinan meliputi seluruh bagian kehidupan yang menimpa badannya. Itu meliputi. Maka disebut duribat. Kenapa? An an ihatotihima. Ihato meliputi. Bapak Ibu ada yang mukul dari belakang lehernya. Oh, semuanya kena sakit. Kayak begitu. Yang dimaksud deribat alaimul maskana azil awal mas. Kama tuhitul kubah bimantah taha. Sebagaimana kubah, kubah ya bahasa Indonesia, kubah Istiqlal, di bawahnya ada orang terlindungi. Maka tak ada bagian orang yang tak terlindungi. Agak susah umpamanya. Payung. Payung muat 5 orang. Maka 5 orang itu terlindungi. Itu diliputi namanya. Iya, orang yang di bawah. Bighairil haq ziyadah fit tashni. Mereka bunuh Nabi. Selesai informasi itu. Mereka ngebunuh Nabi. Nabi yang dibunuh banyak. Yang diinformasikan dalam Al-Quran itu Nabi apa ya? Nabi Zakaria. Tuh, masuk ke pohon. Dipotong pohonnya. Yang lain nggak diceritakan. Jadi cukup 1 atau 2 yang diceritakan dalam Al-Quran. Banyak yang dia bunuh. Bagaimana bisa bilang banyak? Nabi Bani Israel itu setiap kecamatan ada Nabi, sana ada Nabi. Oleh karena itu Nabi menginformasikan dalam hadisnya, Nabi Bani Israel sama dengan ulama umat Nabi Muhammad. Lah, ulama sekarang per RT, gitu kurang lebih. Ya, Nabi mereka nggak suka dibunuh. Oke, kenapa? Pakai ditambahin bi ghairil haq ziyadah fit tashni'. Tambahan
kecaman. Kecaman Allah terhadap perbuatan mereka. Ya, ditambah biwairil haq. Ala kubhil udwan. Kecaman terhadap buruknya permusuhan atau memusuhi mereka kepada Nabi. Oh, sekarang luar biasa. Luar biasa rezim tak sukanya kepada para ulama. Bukan ulama sebagai sosok, tapi kepada kebenaran yang dibawa oleh para ulama. Nggak suka. Maka kebenaran dalam konteks kehidupan kita sekarang, kalau bisa nggak ada. Dipendam di dalam lumpur sedalam-dalamnya. Ketika muncul kebenaran, maka luar biasa dia akan menang. Gak ada bedanya dulu sama sekarang. Wal qail fi qawlihi ta'ala, yang berkata dalam firman-Nya, atas tabdiluna alladzi huwa adna, sebenarnya Nabi Musa yang berkata. Lalu Allah ceritakan kepada kita, biasa jangan terkicuh sama debat kusir suka di YouTube antar agama. Banyak tuh Hmm. dalam Al-Quran bukan kata-kata Allah. Emang benar. Kan dia mengulang cerita. Kata-kata iblis ada apa enggak? Ada iblis. Waduh. Apa kata iblis itu? Yang direkam dalam Al-Quran disampaikan kepada kita. Oleh siapa? Oleh Allah. Aasjudu liman khalaqta tina, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Itu kata iblis. Apakah aku harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Engkau ciptakan aku dari api. Dia dari tanah. Itu iblis. Ya, nggak ada masalah. Iya, huwa Musa wal istifham lil inkar. Islam inkar dulu di LBQ udah dipelajari. Artinya, tidak, tidak. Iblis tadi contoh ayatnya istifhamnya lil inkar. Enggak mau sujud. Apa saya harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Nah, itu ingkar namanya. Iya. Wal jumlah tu istinaf waqa'a jawaban an soal muqaddar. Dan jumlahnya ini istinaf atas tabdilun. Dia sebagai jawab dari soal yang ditakdirkan. Karena hukila famada qala lahum. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada mereka ketika mereka minta didoakan agar makanan diganti. Gitu. Udah diterang atas tabdilun kola. Fakila kola. Selesai. Nah ini mufrodat kosakata dalam ayat 61. Bakliha al baklu kullu ma makhdarrat bihil ardu minal bakul wal khudrawat. Ah, bakulnya bukan bakul nasi. Bakul itu artinya sayuran yang ijo-ijo. Iya, ada kangkung, ada bayam, ada sawi, ada daun singkong masuk. Iya. Wa iya wal khiyar al ma'ruf. Kisah timun yang kita kenal. Wa fumiha as-saum, bawang putih. Bidalil qiraat Ibni Mas'ud. Wa saumiha. Kalau mushaf Ibnu Mas'ud bukan fumiha, tapi saumiha. Iya, saum. Liktiranil basal ba'dahu. Kenapa bawang putih? Karena setelahnya nyebut bawang merah. Basal. Adna aqallu martabah. Ya, martabah. Kalau zaman kita sekarang perbandingannya udah dikasih keju minta singkong.
Nanti kasih duren minta kecapi. Gitu kurang lebih. Ya. Tuh. Imma minad dunu. Adna dari dunu. Yaitu dekat. Yang dekat itu hina. Dunia. Itu artinya dekat. Sama ini sama adna. Akbar muzakkar. Mu'anasnya kubro. Adna muzakkar. Mu'anasnya dunia. Tuh. Kehidupan yang dekat, yang hina. Kita lebih pilih kehidupan dunia sama akhirat. Al-Quran datang bilang, salah, salah. Akhirat lebih bagus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula maksudnya dunia. Wal qurbu bi ghairi ah, imma minad dunu ya. Al qurb au minad dunu atau dari dunu, dunuun dani kama taqul hadza duna zalika. Ini dekat sama itu. Ai aqallu miqdaran. Artinya lebih rendah stratanya. Wadunu wal qurbu bi yu'abbaru bihima an qillatil miqdar. Kata dunu sama kata al qurbu itu mengungkap makna sedikitnya nilai miqdar. Misran baladan minal buldan az-zira'iyah. Dimaksud kota adalah kota, sebuah kota tertentu yang apa namanya banyak pertanian. Maka itu ada timun, ada bawang. Wa duribat alaihim ju'ilat wa wudi'at alaihim. Duribat ditimpakan. Ya, ju'ilat wa wudi'at diletak. Azillah, azil wal hawan, kehinaan. Wal maskanah al faqr wal hajah. Faqr kepakiran, kemiskinan. Hajah kebutuhan. Ya. Waba'u biqadab roja'u mutalabbisina bihi. Mereka kembali ba'u biqadab, membawa kemarahan, kemurkaan. Ya, dimur. Zalika ay ad-darbu wal ghadab, yakni ditimpakannya kehinaan dan kemurkaan, itu zalika maksudnya bi annahum, karena mereka, bisabab annahum fal ba'u sababiyah, fa'nya sababiyah, yaktulun an-nabiyyin, sebabnya mereka membunuh tuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang lainnya banyak seperti tadi disampaikan, bi ghairil haq ay zulman, zolim. Mereka mengajak kebenaran, kok dibunuh? Dulu bunuh beneran, physically. Kalau sekarang bunuh udah lebih luas, lebih dahsyat. Apa karakter? Itu sering dengar. Pembunuhan karakter. Itu lebih dahsyat. Jangan dikira. Bunuh fisik itu lebih dahsyat. Di samping bunuh karakter, ada penjara. Penjara itu pembunuh. Kecuali bagi mereka-mereka yang kuat mental, tabah, kedekatan kepada Allah tinggi, oh pada seneng tuh dia di penjara, tidak berubah tekad. Iya, bighairil haq ay zulman. Ya'tadun yatajawazun al-had fil ma'asi. Melampaui batas. Udah kebayang? Islam itu ibarat ruangan. Disebut ruangan, ada batas dong. Maka Al-Quran udkhulu fisilmi, masuk, memberi informasi ruangan, masuk ke ruangan, masuk masjid, ruangan masjid, masuk aula, ini masuk ke Islam. Islam itu ruangan. Ruangan apa? Ruang kehidupan.
hidup banyak aspek. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Mereka masuk ruangan politik, itu ruangan Islam, sebab ruang kehidupan. Maka mukmin masuk politik, dia harus mampu mewarnai ruangan politik dengan Islam yang dibawa dalam dadanya. La ilaha illallah. Illallah. Kayak begitu. Ekonomi Islam, termasuk olahraga segala macam. Tidak ada ruangan yang bukan Islam. Itu namanya udhulu fisilmi. Apalagi dipertegas kafah. Tuh, kafah kan secara total. Jangan di villa-villa. Politik udah politik, jangan bawa-bawa Islam. Oh, itu parah luar biasa. Korban kita itu dari cara berpikir mereka. Oke, kita teruskan. Iya, bighairil haq. Wa karrara zalika litakid. Diulang zalika dalam rangka mempertegas. Wa qusida bitikrar at-ta'lil. Dipertegas mengulang kata zalika menunjukkan sebab. Zalika sebab tuh kita artikan jadinya zalika sebab. Dulu di LBIQ zalika ya itu, sekarang kan Itu. udah kelasnya udah di atas mahir semua ya. Oke, ya Berarti belum tahu. kemahiran banget. Wa huwa raddun ila ila illatil jaza wa ta'kid lil isyara ilaihi. Itu jawaban terhadap mereka yang mengingkari balasan. Ya. Wal Suaranya ba hilang. fi bima ba sababiyah. Ya, ba huruf jar. Dulu kita belajar di LBIQ. Anwaul ma'ani fil harfil jar. Di antaranya baknya ada sababiyah. Ini dia bak sababiyah. Tapi kalau pada bismillah itu ada bak. Itu namanya baknya lil ilsok. Ilsok tuh nempel. Katabtu darsa bil kolam. Saya menulis pelajaran bil kolam dengan pulpen. Lagi nulis, pulpen nempel nggak di tangan. Gitu. Nempel. Maka lagi melakukan minum pekerjaan pakai bismillah. Itu nempel nama Allah di situ. Hmm. Ya, nanti ya kita kaji lagi. Bima bisa babi. Ai bi isyanihim dengan sebab kemaksiatan mereka. Wal isyan khilafut ta'ah. Maksiat itu lawannya taat. Wal tidak, tidak artinya melampaui batas. Tajawuzul had fi kulli syai. Bohong satu kali standar. Maka kalau berkali-kali itu namanya melampaui batas. Tidak, paham? Zolim satu kali itu namanya standar. Kalau berkali-kali, apalagi Belum standar. berperiode-periode, udah habis pengen nambah. Itu melampaui batas. Untung Allah luar biasa sabar. Kesabaran yang luar biasa tinggi itu namanya Halim. Halim, Halim, Abdul Halim. Lain. Masya Allah Halim. Ya tahan. Nah baru tafsir wal bayan. Wazkuru ayyuhal Yahud iz qala aslafukum min qablu ya Musa. Ingatlah wahai orang-orang Yahudi, ini yang di zaman Nabi. Ingat apa? Ketika nenek moyang aslaf, nenek moyang kamu berkata dulu orang, ya Musa. Ingat itu, ingat. Nenek moyang kamu dulu zaman Nabi Musa bilang begitu. Ingat, gitu kurang lebih. La yumkinu an nastamirra ala ta'amin wahid. Kami tak bisa terus-menerus mengkonsumsi satu jenis makanan. Wahual mannu wassalwa, yaitu madu dan daging burung.
Entah burungnya nggak disebutkan, nggak penting. Mau burung darat, merpati, mau burung puyuh, nggak penting. Ya, ada yang bilang puyuh. Ya, wa mukhatabatul yahud al muasirin ma annal jinayah min abaihim dalil ala mabda takafulil ummah al wahidah. Ini dia penting pelajaran dalam buat kita. Mengajak bicara orang Yahudi zaman sekarang muasirin, yaitu yang di zaman Nabi pada saat itu dan sekarang ini. Ma'ah bersama nggak bisa dipaham. Maka padahal gitu. Jinayat pelanggaran itu dilakukan oleh nenek moyang mereka. Seperti tadi sebelumnya dijelaskan. Pelanggaran dan kata-kata kan menunjukkan di zaman Nabi Musa itu dulu. Tapi Al-Quran ini bilang kepada Nabi Muhammad, ceritain gitu. Apa maknanya? Maknanya dalil ala mabda. Ini menjadi bukti atas dasar takaful. Takaful yang tepat ya. Takafulil ummah al-wahidah. Kebersatuan umat. Paham maksudnya? Yahudi dulu zaman Nabi Musa sama Yahudi sekarang itu sama wataknya gitu kurang lebih. Oleh karena itu tak bisa dibantah ketika Al-Quran cerita tentang umat, cerita tentang tokoh, itu bukan menceritakan tentang tokoh itu sendiri, tetapi menceritakan watak. Maka ini menunjukkan satu kesatuan watak Yahudi zaman Nabi Musa sama Yahudi zaman Nabi Muhammad. Udah kebayang. Namanya cerita zaman kita ke konteks kekinian. PKI yang dulu sama PKI sekarang sama. Sama, Dahsyat, cuman beda liciknya wajah. sama. Ya, bencinya terhadap kebenaran sama. Cuma cara berbeda. Luar biasa itu. Firaun dulu sosoknya mah udah Ada nggak ada, tenggelam. Tapi wataknya masih ada apa enggak? Ada. rakus. Masih, masih ada. Oleh karena itu sebenarnya nggak usah dicabut kalau bilang dia Firaun. Kemarin ulama ada yang nyabut. Udah pas. Ketika kita menyebutnya binatang, Al-Quran juga bilang binatang. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulub. Punya hati, nggak mau mikir, nggak mau paham. Punya mata, nggak mau melihat. Punya telinga, nggak mau dengar. Tuh ulaika kal an'am. Binatang. Balhum adol. Jadi ini memberikan informasi kesamaan watak. Fatlub lana mirrabbika ayut imana mimma tumbitul ardu min atoyibil bakul. Maka mintalah buat kami kepada Tuhanmu agar dia memberi makan kepada kami makanan yang lain yang ditumbuhkan oleh bumi yang baik-baik. Itu mintanya apa itu bakul sayuran yang dimakan oleh banyak kita. Kan nak, kita pernah dengar nih yang sering pergi haji dengar nak. Ini saya nggak tahu artinya nih. Kal
karpus, karpas ya, wal karos wasbahia. Pokoknya sayuran-sayuran ini. Wa inna masa'aluhu ad-du'a li ilmihim anna du'a al-anbiya aqrab. Mereka minta kepada melalui Nabi Musa karena mereka tahu bahwa doa para nabi itu lebih berpotensi untuk diijabah, tu akrab ilal ijabah min du'a'i khairihim, ketimbang yang lain. Kita juga begitu, doa nabi itu lebih mungkin lebih pasti diterima. Nabinya udah nggak ada, gimana? Nabi bersabda, para ulama warasatul anbiya, bukan cuma dalam konteks risalah menyampaikan pesan agama, tapi dalam konteks doa juga. Karenanya banyak bagian dari tradisi Islam kita minta doa sama para ulama. Ini ada saudara-saudara kita di sebelah, main minta doa langsung aja, Allah mah nggak ada hijab. Iya, bukan begitu. Faqala Musa muta'ajiban wa muwabbikhan mustankiran. Maka Nabi Musa menjawab permintaan mereka dengan heran, muta'ajib. Muwabbikhan, menjelekkan. Jelek sekali ini sifat. Udah dikasih yang bagus, minta yang jelek. Gitu. Atatlubuna hadhil anwa al-khasisah. Apakah kalian minta makanan-makanan anwa ya? Makanan dimaknai. Makanan-makanan yang khasis, rendahan. Badala ma huwa khair min huwa ahna. Sebagai ganti dari yang lebih baik. Wa ahna, lebih nikmat. Maka kalau lagi makan kita bilang hanian, nikmat. Wa huwal man wasalwa, yaitu madu dan burung. Al awal fihi al halawa al ma'lufah. Mana madu manisnya udah diukur oleh Allah untuk kesehatan, gizi. Ma'lufah yang sesuai. Wasani atyabu luhumit toir. Tuh nih, salwa burung. Burungnya nggak sembarangan burung. Tapi burung yang paling lezat dagingnya. Wahuma ghidha kamil ladid. Keduanya itu adalah makanan yang lezat dan sempurna, bergizi. Nah, sekarang kita dikasih MBG, bergizi. Bilangnya satu hari 19.000 sapi disembelih. Pas sampai ke sana lele basi sama tahu. Ah gitu. Wa id talabtumul adwan naf'an wa khairan. Ketika kalian meminta yang lebih rendah dan tidak lebih baik manfaatnya. Fahbitu wanzilu minatih, maka turunlah, pindah maksudnya. Habato turun. Kayak iblis, Adam, Hawa disuruh turun. Ihbitu. Iya, ihbitu. Turunlah minatih. Nah, saat itu terjadi bersama Nabi Musa ada di sebuah bukit lembah namanya Bukit Tih. Waskunu fi ayyi balad zira'i. Cari tinggal di negeri mana saja yang ada sumber pertanian. Wa inna lakum fihi ma talabtum. Maka di sana kalian dapati apa yang kalian minta. Wa qad kanu anil manni wassalwa bitu'amin wahid. Kanu artinya kinayah. Mereka mengkinayahkan, gampangnya mereka menyebut madu dan burung tadi, daging burung itu satu macam makanan. Wahuma isnan, padahal dua. Litikrari hima fi kulli yaum ghidha. Karena berulang setiap hari
Makanannya itu-itu aja. Jadi mereka sebut satu. Seperti tadi saya bilang, pagi tempe, siang tempe, sore tempe. Ini mulu. Oh gitu. Padahal bisa jadi yang pertama digoreng, yang kedua Dikukus. dibacem, yang ketiga nggak tahu disemur. Tetap aja satu kita bilangnya. Itu maksudnya bitu amin wahid. Ya, padahal dua. Kama taqulu liman yudawimu ala saum was sholah wal qiraah. Seperti halnya kita bilang, ini puasa, sholat, baca. Huwa ala amrin wahid. Sholat mulu. Ya, terus suka bilang, mana si A lu lagi sholat? Ntar sore, mana si A lagi sholat? Malam lagi sholat, sholat mulu. Iya, kula yaum. Kama taqulu di mana? Wa limulazamatihi karena selalu itu. Lakin Allah Ta'ala aqabahum ala kufrani tilkan ni'am. Maka Allah kemudian mengiqab, menyiksa, menghukum mereka karena mengingkari nikmat itu. Wa alal istihza bi ayatillah. Di samping mereka mengingkari nikmat yang sudah diberikan. Juga mereka menghina ayat-ayat Allah allati ataha Musa wa hiya mu'jizatuhul bahirah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu ayat. Mukjizat itu tanda. Bahirah yang gemilang. Tak ada tanding. Wa ala qatlihimul anbiya. Juga pelanggaran yang mereka lakukan, mereka membunuh para nabi dengan zalim. Wahum qatalu ash ah ash iya ini nabi nih. Mereka membunuh ash iya nama nabi Zakaria, Yahya, wa ghairihim bi ghairi masuqin lil qatli dan lain-lain. Bi ghairi masuq, bukan masukin, musawwir. Tanpa ada hal yang membolehkan untuk dibunuh. Bapak Ibu, bunuh nggak boleh. Tapi ada bunuh yang dibolehkan. Dua. Pertama, kisos. Itu boleh. Yang kedua, perang. Itu yang dibolehkan. Di luar itu nggak boleh. Iya. Ini mereka membunuh tanpa ada yang dibolehkan. Wa kanat uqubatuhum ilhaquz zilli. Dan sanksi atas perbuatan mereka itu yaitu azil, kehinaan. Ya, pantas dihinakan. Paham maksudnya? Sekarang nih kezoliman, kekhianatan, kebohongan. Jangan dikira belum dihukum oleh Allah. Sudah. Kalau bahasa politiknya sekarang sanksi sosial. Pokoknya ada satu komplek orang. Itu kerjaannya wah bohong. Kerjaannya minum. Kerjaannya ya luar biasa. Itu diberi sanksi oleh Allah namanya sanksi sosial. Orang nggak suka sama dia. Itu bagian dari kehinaan. Oke, nih wal hawan kehinaan bihim fid dunya di dunia. Zillan wa hawanan mulaziman lahum wa muhitan bihim. Kehinaan orang tak suka itu lekat di diri mereka. Kapan saja ketemu dia, oh udah nggak suka lagi. Tadinya suka, apalagi sekarang yang pada minta apa itu, minta sono ke Solo apa itu, ini yang ahli hukum restorasi justice ya SJ itu minta tadinya musuh pertama terhadap kezoliman gabung sama kezoliman itu ada sanksi sosial atau tidak itu bagian dari hukuman
Fungsi Allah. sosial. Ya. Oke, kita teruskan. Kama tuhitul khaymah biman fiha. Kayak apa mereka diliputi dengan sanksi itu yang kita sebut sanksi sosial? Kayak kemah meliputi penghuninya di dalam. Jangan dikira kita ini nggak punya kemah. Dunia ini adalah kemah kita. Maka sanksi sosial yang Allah berikan di dunia itu ya selama ada hidup di dunia. Lamanya sampai dia dikubur juga tetap kehinaan itu meliputinya. Ya. Wadzalil ada yustahza wa yustahyan. Wadzalil kehinaan itu menjadi bagian kebiasaan yang apa namanya membuat seseorang jadi hina. Sumastihqaqu qadabillah. Kemudian dia menjadi berhak kemurkaan Allah, azab Allah, dendam Allah di dunia, wa'adabul alim fil akhirah, dan di akhirat akan mendapatkan azabnya yang luar biasa. Ini dikit lagi kita cari. Nah, ini nih fikul hayat ya, kita sampai itu. Kita teruskan dulu ini. Wa kana dzalikal iqab bisababi isyanihim awamir rabbihim isyanan mutakarrar. Azab itu bukan karena kemurkaan Allah, tetapi karena perbuatan kemaksiatan mereka terhadap perintah Allah dan dilakukan berulang mutakarrar. Wa ta'dzibuhum hududa dinihim. Lebih dari itu, yaitu karena mereka melampaui batas agama mereka. Wa'tidaihim 'alan nas, dan melampaui batas memusuhi orang-orang. Di antaranya minhumul anbiya, para nabi sampai dibunuh. Kita begitu. Kalau nggak suka dibunuh. Kemarin ada yang mencoba mengungkap korupsi di pelabuhan, menyebut si A, si B. Bunuh apa enggak? Wataknya tuh masih ada. Itu baru satu. Ada yang langsung begitu, ada yang nggak langsung. Yang nggak langsung ya pakai COVID, pakai apa lagi sekarang setelah COVID lagi dirancang. Terus real sekali. Kemarin terakhir masih beredar di daerah mana itu langsung anak-anak sekolah keracunan. MBG. Bunuh apa bukan? Bunuh. Tangannya yang bunuh nggak kelihatan. Lebih dahsyatnya pembunuhan sekarang. Tak ada tuh hukuman ini itu sanksi itu. Akhirnya sekarang demo di stop MBG nggak seimbang dengan pelanggaran pembunuhan yang dilakukan. Timbang disuruh di stop. Kenapa nggak diberi sanksi? Kan luar biasa. Ya, kita teruskan. Fi'lah jazaihim amron. Perbuatan mereka yang sangat menonjol lalu diberikan balasan ada dua perkara. Pertama, annahum kanu ya'suna wa ya'tadun. Mereka maksiat dan melampaui batas. Wal isyan fi'lul manahi. Maksiat itu melakukan yang dilarang. Wal i'tida mujawazah fi haddil ma'zun fihi wal ma'mur bihi. Sementara i'tida melampaui batas, yaitu batas yang diizinkan. Wal ma'mur yang diperintah. Jadi ini menjelaskan perbedaan maksiat. Maksiat itu melanggar, melakukan yang dilarang. Bahkan kalau ditambahin lagi, justru meninggalkan yang diperintah. Meninggalkan yang diperintah, melakukan yang dilarang, itu namanya maksiat. Tapi melampaui batas bisa positif, bisa negatif. Pertama apa? Sholat subuh 2 rakaat. Dia bikin 3. Itu melampaui batas, kan jelas. Batas subuh itu 2 rakaat. Lewatin 3. Ya dah? Puasa
Itu dia watak Yahudi melampaui batas. Dia bikin-bikin aturan sendiri. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Dia bikin 13. Bikin 13. Nah begitu sejarahnya dalam tafsir. Maka turun ayat. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyrata syahra. Itu 12. Kenapa Allah bilang begitu? Karena mereka bikin 13. Di antara 12 itu ada namanya Ashurul Hurum. Ashurul Hurum dia bikin-bikin sendiri. Di Al-Quran kan cuma ada 4. Nggak berubah-ubah dari dulu sekarang. Dia mau aja bulan besok aja dah. Ashurul bulan besok aja. Ada nggak watak kayak begitu yang sekarang? Ada. Wah, luar biasa. Banyak. Ada zakat lah nggak populer. Zakat nggak populer. Zaman Nabi, wah ngeri apa enggak itu? Wah, ya, jadi emang jangan pinter-pinter. Kalau udah pinter kayak iblis gitu kurang lebih. Iya, terus nih dikit lagi ya. Wadarbuz zillah wal maskanah aizil wal faqr wal haja alal yahud. Nah, udah sampai sini aja dulu. Ya, diberi tanda. Darbuz zillah. Ada sisa waktu barangkali ada yang mau menambahkan, mengurangi juga boleh. Nah, saya persilahkan. Nih saya coba absen dulu ah. Ini kayak, oh alhamdulillah ini ada 10 orang. Pak Aliudin. Selamat datang Pak Hadir. Aliudin. Ya, selamat Pak datang. Aliudin di mana tinggal? Sunter, Pak. Oh iya, sebentar. Iya, Masih ke LPIK. masih. Cuman belum ketemu Bapak Ustadz aja. Masih. Alhamdulillah Daftar lagi bergabung. dong Ustaz. Eh, Daftar dong. Sama Ustaznya aja ya daftarnya ya. Bu, informasi pendaftaran tuh lebih dulu peserta taunya. Saya mah taunya dari peserta. Ya ntar katanya cuma 1 periode aja. Iya. Aneh Mulai itu hari ini katanya Bu. Mulai hari ini ya. Nah, jadi Daftar sejatinya apa Bu? 1 periode Saya masih belum paham tadi kan. Ya, jadi ya kan Musa tidak mungkin kami meneruskan makanan satu macam tadi kan. Yaitu mana wasal pembicaraan maksudnya apa yang mana wasal apa makanan kayak semacam apa itu maksudnya? Makanan dan minuman ya. mana madu. Madu Kembang ya, ya. madu maksudnya ya. Madu. Pak Taufik punya madu kan? Punya madu, tapi madu makanan loh, bukan madu yang lain loh. Madu asli bukan? Bukan madu yang lain loh. Nyot aja Pak Ludin. Iya. Nah, dalam Kalau tafsir lain dijelaskan kayak apa itu. Rupanya setiap pagi embunnya madu. Oh gitu. Pagi mereka bawa jerigen, bawa ember, bawa wadah apa saja. Tinggal ngurut pakai tangan dari daun-daun itu. Tuh, kumpul. Besok pagi begitu lagi. Jadi pengertiannya Habis. itu ya. Nggak usah ditanya, dia pada batuk apa enggak ya, keselak apa. Terserah. Informasinya gitu. Andai kata mau dianalogikan ke sekarang, apalagi makan gratisnya beneran bergizi. Bukan basi, bukan beracun. Itu jadi al-manna. Jadi, gitu substansinya. Salwa burung. Burung jinak ditangkap disembelih. Biasa itu mah sunnahnya. Bukan berarti burung udah matang terus masuk ke piring. Ada di meja makbuk. Ya demikian Pak Taufik. Iya. Ini kan masalah itu ya. Sudah jelas ya Pak Taufik. Nikmat ya masalah Silakan nikmat. Pak Subgi ini mungkin Subgi. Silakan. Halo Pak. Belum Pak. Belum. Pak. Baik Pak. Makasih. Ibu Ika silakan tafadholi. Ya Ustadz. Mau nanya Ustadz,
Ini boleh. ya kaum Bani Israel ini pada saat itu dikenalinya identitasnya dari mana ya Ustadz? Maksudnya Oh, Masya Allah, iya. heeh, bahwa kan Bani Israel kan berarti keturunannya Nabi Yakub gitu kan Ustadz ya Iya. kan? Heeh, nah itu saat itu tuh Nabi Musa mengenalinya seperti apa gitu Ustadz ya? Wah ini kaumnya kaum Bani Israel berarti apa saat itu Allah juga memperkenalkan bahwa ini Nabi Musa ini juga keturunan dari Nabi Ibrahim gitu Ustadz. Apa seperti itu Ustadz? Ya, kayak gitu Ustadz. Nabi Yakub anaknya 12. Ya, dalam konteks Bani Israel itu ada di antara yang 12 namanya Yahuza. Kalau pakai lidah Arab Yahuda. Yahudi ya. Kalau satu orang Yahudi. Yahuza putra Nabi Yakub pemuda soleh, berani, gagah berani. Ada ancaman kepada kabilah atau keluarga, dia yang tampil. Dalam rangka membela kebenaran. Suatu ketika ibunya bilang, Yahuza, sebaiknya kau tinggalkan kampung ini sebelum fajar menyingsing, karena engkau akan dikeroyok orang sekampung. Meninggalkan kampung ini sebelum fajar menyingsing namanya malam. Malam kalau keluar rumah pergi itu namanya Isra. Tuh, satu rumpun dengan bahasa Arab. Keluar rumah menyelamatkan diri karena Allah. Allah itu Il. Bahasa Ibraninya Il. Mereka juga masih membahasakan Eli, Eli, Il. Kalau digabung Isra sama Il jadinya apa? Israel. 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 Berjalan malam hari menyelamatkan diri karena Allah. Cerita singkat, dia menetap di satu tempat menyelamatkan diri beranak pinak. Anak pinaknya itu namanya Bani Israel. Di tempat di mana dia tinggal menyelamatkan diri, lari dari kampungnya itu, dia mengembangkan ajaran. Ajaran yang dikembangkan itu la ilaha illallah. Maka ada banyak para pemuda yang ikut lalu menjadi bersikap beda dengan pemuda yang lain belum ikut. Cara berpakaian, cara berbicara, cara bertindak. Sama kita membedakan anak-anak yang keluar dari pesantren sama yang dari STM dalam tanda petik. Kurang lebih begitu. Akhirnya viral. Lalu mereka pada bertanya-tanya, penduduk setempat, itu ajaran siapa sih? Kok baik-baik, soleh-soleh? Kita juga begitu. Ajaran siapa itu nanya? Mereka lebih kenal ajaran Yahuza ketimbang ajaran yang dikembangkan adalah la ilaha illallah. Itu ajaran si Yahuza itu. Itu ajaran si Yahuza. Kita juga begitu, lebih dikenal tokoh. Ajaran siapa? Tokohnya yang disebut. Yahuza melegenda, tembus ke budaya Arab. Maka lidah Arab berubah. Yahuza jadi Yahuda. Sosoknya sebagai teladan contoh baik, soleh, si Yahuza menembus juga. Akhirnya orang-orang Arab ketika menasehati anaknya agar baik, berani, berkata benar, si Arab bapaknya tuh berkata, Kun Yahudiyan. Kamu kalau mau jadi pemuda yang bagus, tuh kayak si Yahudi. Berubah jadi dalnya. Yahudi.
Yahudi. Ya dah, udah. Di antara anaknya Nabi Yakub ada Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dan Allah nggak pernah melupakan hamba. Dia selalu menolong, ditolong. Akhirnya masuk ke Mesir. Itu dia awal mulanya Bani Israel masuk ke Mesir. Sampai di zaman Fir'aun, raja-raja Mesir, itu Nabi Musa. Izhab ila Fir'auna innahu togho. Beranak pinak di situ. Bani Israel. Maka di kitab suci mereka ada informasi nanti akan lahir seorang nabi. Namanya Muhammad. Dari kalangan bangsa Arab. Lewat Ismail. Ya. Terus gitu berkembang. Akhirnya benar lahir. Taurat, Injil itu sudah menggambarkan, menceritakan bukan cuma akan lahir nabi namanya Muhammad, tapi sifat-sifatnya. Sehingga para ulama mereka, Yahudi dan Nasrani, kenal betul sebelum nabinya lahir. Ya, sebelum nabi lahir. Dibuktikan oleh sejarah ketika lahir usia kurang lebih 6 tahun diajak dagang oleh kakeknya ke Syria, Sam. Pendeta yang soleh-soleh kenal dan ulamanya itu kan ini dia orangnya yang dijanjikan, dinasehati terus bawa pulang sebab akan dibunuh. Viral itu bukan cuma sekedar itu, semua orang menjadi tahu karena tahu, dengar, penasaran, pengen ketemu, pengen ngeliat, membuktikan. Seiring dengan perjalanan waktu, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka kejar susul karena pengen tahu. Dan pengen tahunya bukan karena ingin iman, tapi ingin menjegal dakwahnya. Kenapa? Karena dengki. Dia tidak terima. Itu Al-Quran. Bagian bainahum. Karena dengki. Udah menjadi terbayang objek dakwah Nabi menjadi bertambah. Kalau di Mekah, musyrikin Mekah saja yang dominan. Tapi kalau di Madinah, 3. Pertama, Yahudi. 2, Nasrani. Mereka yang punya kitab, maka disebut ahli kitab. Yang ketiga, musyrikin. Dan lain-lain. Kayak begitu hubungan Yahudi yang ada di zaman Nabi Muhammad dengan Yahudi yang di zaman Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin dengan Yahudi yang sekarang yang lagi digempur sama Iran. Emang iya. Tuh tawanan Palestina mau ditembak-tembakin, mau dibunuh ini. Kayak begitu kedengkiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu Ika, saya nggak tahu tuh benar apa enggak. Ya. Iya, maksudnya apa namanya? Berarti kalau Yahudi yang sekarang ini kan eh, mungkin mengaku-ngaku aja kali Ustadz ya. Kan kalau misalkan dia lu kembali ke aslinya harusnya kan beriman ke Nabi Muhammad gitu Ustadz ya kan. Harusnya gitu Ustadz. Tapi ini malah bikin keonaran, malah Iya. mengusir ini, maksudnya mengusir apa rakyat Palestina gitu, mencaplok wilayahnya gitu Ustadz ya kan. Dasarnya apa itu Ustadz ya? Nggak ada sebenarnya Ustadz ya. Sebenarnya harus nggak terjadi sengketa wilayah. Sengketa wilayah mah cabang ranting. Yang paling akar adalah sengketa akidah. Tuh. Apa kata Al-Quran? Sejatinya kalau dia mengimani kitab suci mereka secara baik, dan itu memang ada banyak contoh, dia terima Nabi Muhammad bersama ajarannya.
Enggak. Kalau udah terima enggak ada sengketa wilayah. Abang saudara kok. Dan Al-Quran mengajak mereka ta'alau ila kalimatin sawa bainana alla na'budu illallah. Ayo ke sini, ke satu kata yang sama, yaitu tak ada Tuhan kecuali Allah. Dan mereka-mereka yang nerima itu sebelum Nabi Muhammad datang membuktikan mereka iman dengan baik dengan kitab sucinya, nggak ada masalah. Kenapa mereka sampai begitu? Logikanya, jangankan umat Taurat, umat Injil, di umat Al-Quran juga banyak yang menyimpang. Ya tidak? Nah, yang menyimpang-menyimpang itu kemudian ada pengikutnya, akhirnya merata pengikutnya menjadi sesat. Coba lihat sekarang itu. Kita kenal. Ada ajaran Abah apa sih yang pakai pecinya Atau merah putih. Tuh, menyimpang apa enggak? Kayak begitu gambaran luar biasanya. Gambaran sederhana malah. Menyimpang umat Al-Quran. Bahkan mereka sebelumnya, saya sebut aja Abah Aos. Tuh, menyimpang apa enggak? Tuh, luar biasa. Gambarannya kayak begitu. Umat Taurat, umat Injil juga begitu. Bahkan lebih dahsyat lagi mereka rubah-rubah itu. Akhirnya generasi berikutnya dia tak menerima kitab yang original, yang otentik. Padahal aksiomanya otentisitas sebuah agama amat sangat ditentukan oleh otentisitas kitab suci. Kalau kitab sucinya udah nggak otentik, maka Nggak kita otentik saksikan ya susah. yang ada sekarang. Semuanya saudara kok. Kenapa saudara? Nabinya dari Allah semua. Maksud beda-beda. Itu akarnya. Kita ributnya disengketain wilayah. Itu nggak akan berakhir. Sengketa terus sampai hari kiamat. Sengketa paling fundamental sengketa akidah. Sengketa akidah. Ketika kita disajikan oleh sejarah, Tuhan punya anak. Cerita Al-Quran. Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan. Nasrani Isa sebagai anak Tuhan. Itu musyrikin Mekah, Allah punya anak perempuan lagi. Siapa itu? Para malaikat. Nah kan cerita Al-Quran. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian tafsir, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:05, maka kajian ini kita cukupkan. Ada pertanyaan nanti disimpan disampaikan pekan depan. Ya. Kita tandai tadi. Iya, sampai tandai tadi ya. Gitu. Dan saya ingatkan kembali bagi peserta yang mengikuti kajian Kitab Bulughul Maram nanti bersama Ustadz juga pukul 10.30. Dipersilakan pukul 10.30 di link yang sama ya, insya Allah. Amin. Baik, mari kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.